Oke teman-teman, selamat malam semua ya. Hari ini kita lagi nge-live ya di hari kedua ya, hari kedua Lebaran teman-teman ya, di tanggal 1 April di hari Selasa jam 9 malam. Jadi mungkin sebelumnya gue ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman ya, buat yang merayakan gitu ya. Dan juga semoga di Lebaran tahun ini gitu ya, Lebaran tahun ini itu membuka pintu-pintu rezeki yang baru buat kita semua ya teman-teman ya. Nah, singkat aja gitu ya teman-teman ya, hari ini kita akan melakukan yang namanya market update. Tadinya sih gue mau market update mungkin untuk ngomongin Bitcoin ya, Bitcoin dan Ethereum dan lain sebagainya overall. Tapi sesuai yang kemarin kita sudah agak analisa, ada analisa ya teman-teman ya di video terakhir, kita udah analisa penurunan daripada market itu adanya gitu ya, salah satu penyebabnya adanya the free fall of hype teman-teman ya. Nah itu masih cukup relevan dan hari ini waktu itu kita bahasnya di mana ya? Kita kalau nggak salah bahasnya di sekitar 85 ya teman-teman ya, masih sekitar 85 something lah, 85 something. Nah kita ada bahas tentang hype itu dan akhirnya ternyata benar ya teman-teman ya, Bitcoin mengalami penurunan, Ethereum mengalami penurunan, dan hype juga sempat bikin lower low ya, walaupun dia sekarang lagi agak recover balik lah, dia agak recover balik dari setelah dia bikin lower low dari yang dumpnya waktu ada kejadian yang jelly-jelly itu teman-teman ya. Nah jadi overall sebenarnya masih on track ya teman-teman ya, masih on track untuk analisa Bitcoin sendiri maupun analisa Ethereum gitu ya. Nah nanti karena kebetulan itu terakhir baru kita ambil market update yang ini gitu ya, market update Bitcoin, maka sekarang kita waktunya altcoin series gitu ya teman-teman. Jadi kita akan selang-seling ya teman-teman ya, altcoin series ini update Bitcoin dulu, altcoin series baru update market lagi teman-teman ya. Nah jadi kita sekarang hari ini eh, bahas tentang altcoins yang menarik teman-teman ya. Nah hari ini gue mau bawakan satu altcoin bernama Sui teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti semua sudah tahu dan juga udah baca judul nanti ya, kalau teman-teman yang nontonnya lewat YouTube. Nah teman-teman juga boleh subscribe ya teman-teman, bantu subscribe juga ya untuk YouTube kita Vincent Chandra @trading tanpa baper. Karena kedepannya teman-teman ya, karena kedepannya ini YouTube ini akan gue perbagus lagi ya, teman-teman juga bisa melihat ya, beberapa hari ke belakang udah gue siapin thumbnail-thumbnail yang cukup menarik gitu ya, cukup yang rapi lah teman-teman ya, rapi supaya teman-teman nanti bisa memilih apa yang teman-teman mau nonton. Dan kedepannya teman-teman ya, for your information gitu ya, for your information, dalam waktu dekat gue akan bikin satu series lagi teman-teman ya, satu series lagi yang menunjukkan bukan live teman-teman, bukan live seperti ini, tapi gue makan bahasanya sharing lah teman-teman ya, bahasanya sharing tentang ilmu-ilmu teknikal teman-teman ya, ilmu-ilmu teknikal analisis yang bisa dipakai di market kripto maupun mungkin di market-market yang lainnya. Jadi ditunggu aja ya teman-teman ya, bantu aja subscribe dulu dan di-share dulu ke teman-teman kalian yang berkecimpung di market ya. Nah, kita akan bahas Sui ya hari ini teman-teman ya. Jujur nih sebenarnya kalau Sui ini pernah dibahas beberapa kali sih ketika kita nge-live di sini juga ya, di Telegram kita ya, Telegram Trading Tanpa Baper. Ini kalau teman-teman yang nggak tahu bahwa kita ada live beberapa, setiap minggu ada live gitu ya, teman-teman yang dari YouTube bisa join juga ya, di link di deskripsi untuk join ke channel TTB yang ada di Telegram. Nah, itu di beberapa kali kesempatan waktu kita nge-live di YouTube. Nah, gue ada sempat ngomong lah gitu ya, sorry, nge-live di Telegram, kita ada sempat ngomong lah bahwa waktu pertama kali Su itu ada di sekitar area 4. Nah, gue udah pernah bilang gitu bahwa ada possibility gitu ya, ada possibility bahwa si Su ini bisa jadi akan sideways dan lama-lama turun tuh untuk dia retracement dulu. Nah, retracementnya kurang lebih kemana ya? Secara simpel kita bisa melihat ya, retracement simple ya pastinya ke area support atau resisten yang pernah terbentuk sebelumnya, which is kalau kita lihat di line chart ini dengan cukup jelas gitu ya, waktu dia ada kenaikan ini waktu di Februari 2024, awal-awal bull market ya, awal bull market yang di 2023-2024 itu, lalu turun gitu ya Juli ya, habis itu masuk yang masa Trump teman-teman ya, Agustus, September, Oktober, pam ya. Nah, dia break break sekali itu teman-teman, dan sekarang harganya tuh sudah balik teman-teman ya, harganya sudah balik, dan kalau kita lihat sudah mengalami beberapa kali, bukan beberapa kali lah, baru satu kali sih jujur ini baru satu kali kalau kita lihat di weekly itu mengalami rejection, atau kalau kita lihat sebenarnya bukan rejection yang kuat banget, ini lebih ke doji lah teman-teman ya, lebih ke doji. Nah jadi dari perspektif ini kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan gitu ya, bahwa ada kemungkinan bahwa possibility kalau kita lihat dari technicals-nya itu cukup menarik gitu ya, cukup menarik, udah bottoming lah bahasanya seperti itu. Nah kalau kita lihat juga di daily, ini di daily juga ada pergerakan yang cukup menarik ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sekilas daripada line chart, gue melihat ada possibility bahwa si Sui itu lagi membuat yang namanya inverted head and shoulder teman-teman ya.
Nah, inverted head and shoulder ini memang kelihatannya tidak perfect, teman-teman ya. Kelihatannya tidak perfect, tapi ini memiliki satu possibility gitu ya, satu possibility atau satu chance yang lumayan tinggi bahwa Sui ini bisa terjadi pantulan yang cukup kuat dari sini. Karena kalau kita lihat juga area ini atau area penurunan terakhir itu merupakan area yang cukup murah, teman-teman ya. Area yang cukup murah berdasarkan Fibonacci kalau kita lihat di sini adalah 0,618 dan 0,786 gitu ya. Area yang cukup murah untuk kita bisa melihat apakah ada pantulan di sini. Nah, kalau pantulan ini berhasil teman-teman ya, dan Sui itu kedepannya bisa mengebreak area di atas 2,7 ya teman-teman ya, di atas 2,7 itu resisten terjauhnya untuk saat ini, itu bisa mendorong Sui itu bisa recover at least gitu ya, at least sampai ke area sekitaran berapa ini, 3,5 ya teman-teman ya, hampir di sekitar 3,5 atau di sekitaran resisten yang ini teman-teman ya, 3,5 sampai $3 plus lah teman-teman ya, $3 plus untuk Sui pribadi untuk dalam waktu singkat gitu ya. Tidak singkat banget lah, midterm ya teman-teman ya, bisa kita katakan midterm ya, tidak terlalu singkat. Nah, possibility ini juga bisa didukung gitu ya teman-teman ya, selain daripada kondisi weekly maupun kondisi daily tadi, di 4 hour juga sempat kita gambar ya di Telegram ya teman-teman ya, sempat kita gambar di Telegram bahwa gue ada sempat share ya, Sui gue bikin kayak gini teman-teman. Nah, gue bikin ada kelihatan ada demand yang terbentuk gitu ya. Ini kan demand yang pernah terbentuk sejak terbentuknya inside bar ya teman-teman ya. Inside bar agak lama breakout lagi. Breakoutnya kenceng nih, set gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini mungkin terjadi change of character. Lalu marketnya naik turun naik turun naik turun gitu ya, dan akhirnya dia mengambil liquidity terdekat yang pernah terbentuk itu sebelum demand-nya itu diambil teman-teman. Nah, bahwa kalau kita lihat di 2,2 ya, tepatnya 2,2 ini ada low di sini, diambillah kemarin ketika Bitcoin itu mengalami penurunan juga. Begitu diambil, teman-teman bisa lihat ini ya, apa yang muncul di sini, bahwa muncul bullish engulfing, teman-teman. Ya, ada terjadi yang namanya bullish engulfing. Jadi cukup menarik ya, kalau kita perhatikan daripada si ini, teman-teman, ada pergerakan yang eh, reject lah, bahasanya reject, dan kalau kita lihat udah mulai balik lagi ke area resisten yang ada di sini gitu ya. Nah, resisten ini belum tahu lah dia akan break atau tidak ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dia bisa break, nantinya kita bisa melihat bahwa oh ternyata dia mengalami yang namanya change of character ya. Change of character itu yang sangat-sangat menarik kalau Sui dalam waktu dekat itu bisa change of character, itu akan mengkonfirmasi teknikal kita bahwa oh benar ini makin bagus. Nah, selain daripada teknikal di sini, tentunya kalau kita ngomongin TTB, nggak mungkin TTB tidak ngomong berdasarkan fundamental ya. Nah, kalau kita ngomongin fundamental sedikit, kalau kita sedikit melihat daripada dominasinya yang ada di market, nah kita bisa mencari Sui.D teman-teman ya, Sui.D atau market cap Sui dominance. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman cukup menarik juga ya, bahwa Sui ini saat ini kalau kita lihat ada satu chart pattern yang baru saja di break ya, baru saja di break dan lagi di retest, yaitu adalah chart pattern falling wedge teman-teman ya, chart pattern falling wedge di sini dengan posisinya itu berada di sekitar fair value gap weekly teman-teman ya, fair value gap weekly yang bisa kalian, mungkin kalau kalian kecilin kurang lebih segini gitu ya, tapi kalau kalian besarin itu kurang lebih segini. Ya, nah jadi kalau kita lihat dari perspektif ini, gue melihat ini salah satu yang cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik di mana gue memproyeksikan bahwa pergerakan Sui itu sama seperti 1, 2, 3, 4 lalu untuk menuju 5. Nah, 5-nya ini apakah akan all time high? Nah, kita lihat lagi ya teman-teman ya, kalau Bitcoin itu bisa melakukan kenaikan mungkin sampai 120.000 seperti target-target kita yang sebelumnya pernah kita ungkapkan, nah mungkin bisa aja untuk Sui ini bisa naik dominasinya teman-teman. Nah, secara key point gimana? Karena kan kita tahu ya teman-teman ya, semua orang udah pasti tahu lah kalau kalian cari Sui di mana-mana itu banyak banget yang analisa gitu ya teman-teman ya, banyak banget yang pernah nge-call-nya waktu di harga 4, waktu di harga 3 gitu ya, itu banyak banget yang ngomong, tapi sekarang udah dikit ya teman-teman ya. Nah, jadi tapi kalau kalian balik lagi gitu ya ke postingan-postingan mereka, kalian bisa melihat tuh ada poin-poin menarik yang cukup bagus lah di fundamentalnya, ataupun research fundamentalnya tentang Sui ini teman-teman. Karena kenapa? Sui ini adalah blockchain teman-teman ya, blockchain pada umumnya seperti si Ethereum, seperti si Bitcoin, seperti si Solana gitu ya. Nah, gue ada satu tesis sih gimana gue melihat ya gitu ya, Solana ini kan sekarang lagi kurang menarik teman-teman ya, lagi kurang menarik. Nah, ada kemungkinan pastinya duit-duit dari Solana itu akan terbagi ke beberapa chain yang berpotensi gitu ya, berpotensi mungkin salah satunya adalah Sui. Nah, kenapa gue bisa ngomong salah satunya adalah Sui nih teman-teman gitu ya,
Karena kalau kita lihat teman-teman sejak penurunan Solana dan penurunan market overall gitu ya. Nah, kalau kita pergi ke DeFi lama ya, karena kan di DeFi lama untuk bisa mengetahui TVL nih. Nah, TVL-nya daripada Sui itu walaupun dia menurun teman-teman ya dari sekitar 2 billion turun sekarang di 1,2 billion. Nah, ada satu yang cukup menarik bahwa stable coins-nya atau kayak koin-koin yang dalam bentuk USDC, USDT itu malah naik teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat dari penurunan yang kemarin itu, mungkin penurunan TVL ini terjadi karena harga SUI-nya juga berkurang. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya duit itu masuk lagi, teman-teman. Duit itu masuk lewat stable coins, teman-teman. Nah, kalau kita lihat stable coins itu waktu di 2025 awal itu masih di sekitar 400 juta US dollar di sini. Lalu menjelang di Maret ini, sekarang kita bisa melihat bahwa stable coins market cap-nya itu udah di 688 juta. Berarti artinya ada kenaikan nih secara stable coins. Artinya ada yang masuk nih ke sini gitu ya teman-teman ya, ada masukin duit atau dalam bentuk USDT ataupun USDC ke SUI gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga DEX volume-nya juga tidak jelek ya teman-teman ya. DEX volume-nya itu yang sempat lumayan menarik ya, waktu itu ada beberapa meme coins seperti Blob, seperti Food, Puk dan lain sebagainya gitu ya. Hippo juga ya kalau teman-teman pernah dengar. Nah, itu sekarang walaupun volumenya udah menurun, harganya udah menurun, tapi secara volume DEX ini masih cukup lumayan tinggi, teman-teman ya, 276 juta per satu hari, teman-teman ya, per satu hari. Dan kalau kita nanti lihat ke bagian bawahnya sini, ya ada beberapa yang masih cukup menarik, teman-teman ya. Yang paling besar, salah satunya pastinya adalah Cetus, teman-teman. Ya, nah jadi dari sanalah gue melihat SUI itu salah satu yang cukup menarik untuk kita pantau beberapa waktu ke depan, gitu ya. Apakah dia bisa all time high lagi? Itu mungkin pertanyaan semua orang gitu ya. Mungkin karena ada yang rekomendasikan beli di 4 lah, beli di 3 lah. Kalau kita lihat secara perspektif teknikal overall-nya ya teman-teman ya, overall perspektif teknikalnya, kita overall perspektif teknikalnya sebenarnya possible aja. Sebenarnya possible aja. Tapi pertanyaannya adalah apa fundamental yang lebih kuat lagi selain daripada key point tadi yang bisa mendorong SUI untuk naik sampai lebih tinggi daripada titik high yang sebelumnya gitu ya. At least sih kalau gue bilang sih, at least ya teman-teman ya, dia bisa balik lagi ke $3 aja itu sudah sangat menarik ya teman-teman ya, untuk sebuah blockchain market cap-nya yang gede gitu ya, dari harga sini sampai naik ke atas itu hampir 40% loh teman-teman. Ya hampir setengah daripada hampir 50% gitu teman-teman ya. Berarti kan cukup besar gitu ya, tidak kecil ya teman-teman ya untuk sekelas market cap yang gede teman-teman ya. Jadi seperti itu ya untuk analisa gue mengenai SUI. Semoga teman-teman cukup mengerti dan cukup bermanfaat buat teman-teman yang mau tanya, tanyanya lewat Telegram ya teman-teman ya. Nah sekarang kita supaya cepat ya, supaya tidak terlalu panjang videonya, kita langsung masuk ke bagian request. Kita akan pilih 3 yang terbaik untuk kita record seperti biasa ya. Kita lihat di sini ada beberapa teman-teman yang sudah request ya. Salah satunya Broken Sapur ada di Plume, Engkus ada di Curve, Lacon ada di S. Wah, ini berarti pas pesan 3 ya teman-teman ya. Nah, cuman kita coba tunggu ya, ini mana tahu teman-teman yang lain ada yang mau request kelupaan gitu ya. Silakan kalau teman-teman mau request, kita akan coba bahas dulu yang belum pernah kita bahas. Plume ya, Hansakur Plume. Oke, kita lihat dari Plume berdasarkan technicals dulu teman-teman ya. Lihat berdasarkan technical. Ini kalau kita lihat sejak dia listing konsisten naik ya teman-teman ya, tetap konsisten naik. Nah, sekarang cukup menarik ya kalau kita lihat setelah dia naik seperti ini. Oh, ada satu fair value gap teman-teman ya, satu fair value gap di area sini. Nah, sekarang lagi di respect sama dia oleh si Plume gitu ya, oleh si Plume. Ini juga kalau secara trend line juga ada kenaikan ya, ada breakout seperti ini. Cukup menarik ya kalau secara technicals gitu ya. Nah, ini juga berdasarkan 4 hour chart juga kelihatan yang satu hal yang cukup bagus ya. Ada chase of karakter di sini dan di bawah sini ada satu demand zone ya. Di bawah sini ada satu demand zone. Nah, jadi kalau berdasarkan pemantauan gue sih untuk Plume ini cukup menarik ya. Ada possibility untuk dia retesting sebelum dia naik ke atas yang mungkin resistannya ada di sekitar area sini. Ya, nah, di sekitar 0,2 itu bisa jadi resisten terdekat untuk Plume. Apakah ini bisa mendorong dia sampai ke atas? Nah, itu pertanyaannya justru kita harus cari tahu di fundamental. Jujur nih, gue belum pernah dengar Plume ini koin apa, tapi kalau kita lihat koin seperti ini, karena dia koin baru, teman-teman harus hati-hati, karena bisa jadi koin-koin baru itu adalah tujuannya selalu membuat yang namanya akumulasi gitu ya, manipulasi sebelum dia melakukan distribusi yang panjang, karena semua altcoins baru itu rata-rata akan mengalami lower low. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui dulu pertama untuk daripada bagian tokenomics-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat Plume ini adalah di koin 200 secara secara ranking di 200. Nah, teman-teman bisa lihat ya, fully diluted valuation-nya itu gede banget, 1,77 billion.
Which is kalau kita bandingkan dari market cap ini hanya sekitar baru 20%-an yang keluar nih di market gitu ya, baru 20%-an yang keluar di market nih, baru 2 B Plume dari 10 billion Plume. Artinya masih banyak investor yang mungkin ada di sini teman-teman. Dan dia juga berada di real world assets teman-teman ya, real world assets. Jadi in my point of view sih untuk trading ini masih salah satu yang cukup oke gitu ya untuk diperhatikan daripada si Plume. Tapi kalau kita ngomongin untuk long term, I don't think so, teman-teman ya. I don't think so. Karena kalau kita ngomongin long term, semua koin-koin baru mau seberapa bagus gitu ya. Mau seberapa bagus koinnya, misal katakan kita ngomong yang lagi rame deh kemarin gitu. Siapa yang kemarin ngomong kayak itu akan naik terus? Nah, sekarang kalian mau ngomong apa? Ya. Siapa yang ngomong kayak itu akan naik terus? Kalian mau ngomong apa gitu ya? IPUSDT, gue nggak tahu sekarang udah di berapa. Nah, ini aja malah kayak gini terus ya. Yang lain udah mulai hijau, dia malah gantian merah gitu ya. Nah, ini harus hati-hati teman-teman ya. Dan semua teman-teman ya, almost everything in the market kalau yang baru-baru itu ujungnya ya teman-teman ya. Walaupun dia awalnya naik-naik dulu nih, naik dikit-dikit, ujungnya ke bawah teman-teman. Karena kenapa ya? Ada investor yang mau keluar teman-teman ya. Jadi kalau market sudah terlalu fokusnya ke sana, Kaito, IP gitu ya, Plume, nah misalnya Plume lagi naik gitu ya, ya teman-teman siap-siap aja gitu ya, akan menjadi exit liquidity-nya para investor yang besar. Nah itu teman-teman harus tahu dan ya itu sudah menjadi rahasia umum sebenarnya ya. Hanya kalau teman-teman mau tahu aja, mau peduli atau tidak aja. Curve ya, ini salah satu yang cukup menarik ya. Dulu ini sempat digadang-gadang akan bangkrut teman-teman ya. Ini curve ini gue masih ingat waktu itu di 2024 awal atau 2024 berapa? 2024 lah. 2024 itu curve itu sempat digadang-gadang akan bangkrut gitu ya. Gara-gara ada hack ya waktu itu ya. Hack ya dari 3 billion di sini. Gue lupa nih gimana tepatnya. Oh, dari 2023 bahkan teman-teman ya, dari 2023 ini ada hack di sini, reintrency hack namanya, nggak tahu nih. Dari 3 billion turun sampai ke 1 billion dan itu penurunan yang cukup tajam lah daripada si curve sendiri, dan si curve ini masih belum mengalami recovery daripada segi TVL ya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan segi harga ya, dia bertahan apa teman-teman? Bertahan tidak delisting dari Binance. Ini yang cukup menarik sebenarnya sejak hacknya dia. Ya justru sejak hacknya dia akhirnya dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan kalau kita lihat itu mengalami yang namanya sesuatu karakter pada perspektif time frame weekly. Nah, sekarang dia lagi retesting atau lagi masuk ke dalam area fair value gap-nya, dan ada pantulan yang cukup kuat di sini, teman-teman. Ya, kalau kita lihat juga by monthly juga cukup menarik juga. Jadi kalau kita lihat ya, ini kalau kita di monthly ya, ini cukup menarik teman-teman. Kenapa? Ini di sini ada yang namanya teori candle range theory, teman-teman. Teori CRT atau kalau kita ngomongnya kalau di ICT ya itu namanya candle range theory. Ini teman-teman boleh googling sendiri gitu ya, googling sendiri. Nah, ini kalau berdasarkan time frame monthly ini bisa naik sampai ke 0,79 dalam waktu bulan ini bahkan teman-teman ya, dalam waktu bulan ini. Nah, coba kita lihat dulu gimana pergerakannya. Wih, daily juga tidak jelek loh teman-teman. Ya ini perfect, ini sebenarnya quite a perfect technicals yang cukup oke gitu teman-teman. Ya, ini teknikal yang cukup oke. Ini ada satu set of karakter dengan diikuti demand yang ada di bawah sini, dan ada pantulan yang cukup kuat juga. Artinya sudah terkonfirmasi. Ya, nah, masuk lagi di sini kita bisa melihat lagi. Nah, di sini ada fair value gap lagi, dan di bawahnya lagi ada fair value gap yang lebih bagus. Menurut gue pribadi, fair value gap yang di bawah lebih bagus untuk kita melakukan betting ataupun mengambil posisi gitu ya daripada si CRV. Nah, so menurut gue pribadi untuk CRV, perspektif gue adalah ini teman-teman ya. Perspektif overallnya adalah support di sekitar 0,48 gitu ya, ataupun point of interest di sekitar 0,48 dengan invalidasi sekitar 0,42 dan target bisa sampai ke 0,7 0,8 lah, kita bulatin aja ya 0,8 gitu ya, atau kalau kita misalnya ngambil dari monthly tadi sekitar 0,78. Jadi curve cukup menarik teman-teman ya, walaupun dari segi TVL dan walaupun volume juga sebenarnya tidak ada kenaikan yang cukup signifikan. Weekly sih lumayan ya, di 2025 ini ada kenaikan yang lumayan lah secara volume gitu ya, tidak jelek-jelek banget, tapi tidak yang dibilang bagus tuh bagus ataupun aman tuh aman gitu ya. Berdasarkan teknikal oke gitu ya, berdasarkan teknikal oke banget gitu teman-teman. Oke, so untuk curve seperti itu teman-teman. S sama ENA sepertinya kita udah pernah bahas ya di Alcoin series pertama ya.
S juga kayaknya udah pernah kita bahas teman-teman ya. Jadi sepertinya kita tidak akan bahas keduanya ya teman-teman ya. S pribadi kalau kita lihat masih sama aja gitu ya, masih sama aja tidak ada perubahan sih. Gue masih melihat area 0,7 itu masih bisa dicapai untuk si S gitu ya, dan itu bisa menjadi last kenaikan terakhirnya. Untuk ENA pribadi kalau berdasarkan technicals juga masih ada belum menarik ya. Ini juga pernah kita bahas sebenarnya teman-teman ya. Pernah kita bahas dan harapan gue sebenarnya ENA ini adalah mengalami lower low dulu sampai ke 0,3 ke bawah. Teman-teman ya, 0,3 ke bawah yang bisa mungkin mendorong nanti ENA baru bisa recover sampai ke 0,5 lah. Seperti itu gitu ya. Berdasarkan fundamental sih gue juga tidak terlalu suka ya. Untuk ENA pribadi udah pernah gue sampaikan juga. Jadi untuk ETHENA dan S keduanya adalah fundamental yang menurut gue tidak terlalu bagus. Ya banyak banyak minusnya teman-teman ya, banyak minusnya gitu. Nah, coba yang ketiga ini adalah Fundry teman-teman ya, Fundry. Dia apalagi juga tidak menarik. Jadi kalau teknikal tidak menarik, mau bahas fundamental apalagi. Nah ini pribadi kalau ditanya, oh menarik nggak Fundry? No, no, no. Jawaban gue adalah tidak. Ya karena gue tidak tahu juga ini arahnya mau kemana, apalagi sudah ada berada di bawah seperti ini gitu ya. Mau ngomong konfirmasi, konfirmasinya juga jelek. So in my point of view, menurut gue lebih baik ditinggalkan gitu ya, lebih baik ditinggalkan. Lebih baik cari koin lain yang lebih prospektif gitu ya, lebih prospek teman-teman ya. So seperti itu lah teman-teman ya, untuk saat ini sih sampai di situ dulu ya, karena ini takut kepanjangan juga altcoin seriesnya. Jadi mungkin tadi dua yang terbaik adalah si apa yang Plume tadi ya, Plume sama si siapa tadi satu lagi gue lupa juga, CRV teman-teman ya, Curve ya. Nah kedua itu cukup menarik, dan pada yang kesimpulannya gitu ya dari altcoin series hari ini, gue melihat salah satu blockchain yang lumayan besar yaitu adalah Sui, itu sudah mulai menarik ya secara harga, secara pergerakan, dan juga secara fundamental juga masih cukup oke. So in my point of view ke depannya gitu ya, atau mungkin dalam waktu bulan April ini seperti yang gue juga sudah sempat sampaikan di market update terakhir, gue akan melihat bahwa dalam bulan ini ada beberapa altcoins yang bisa perform ya, atau dalam hal ini kita ngomongnya mini alt season. Dan alt season salah satu yang menurut gue bisa terjadi itu mungkin akan datang pada Sui teman-teman ya. So tetap disclaimer on teman-teman ya, semua analisa gue sudah gue tulis di kolom deskripsi, itu tidak bersifat kepastian cuan maupun kepastian rugi ya. Itu hanya berupa analisa gue pribadi yang gue share ke teman-teman semua untuk menjadikan referensi buat teman-teman untuk mempertimbangkan apakah teman-teman akan menjual ataupun membeli ya. So itu aja teman-teman, thank you buat yang udah join, dan juga thank you yang udah subscribe maupun udah nonton. See you on the next live, semoga bermanfaat daripada apa namanya outlook daripada trading tanpa baper ya. Thank you teman-teman semua, bye bye.